Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita berdua. Jadi pada podcast kali ini kita bakal ngobrolin tema yaitu joyful teacher, joyful student, dan joyful learning. Tidak hanya itu teman-teman, kita juga telah mengundang narasumber sebagai pengajar di Unika Sugio Pranoto. Mungkin Bapak bisa mengenalkan diri. Halo semua, saya Bintang, saya mengajar mata kuliah, beberapa mata kuliah mengantar sosiologi, kemudian ada komunikasi lintas budaya, asasi manusia, dan juga ada beberapa mata kuliah di prodi hukum juga saya ikut mengisi. Gitu. Sebelum kita mulai sesi pertanyaan bersama narasumber, pertama saya akan mengenalkan dulu lah topik yang kita akan bahas, yaitu joyful learning, joyful student, dan joyful teacher. Joyful learning itu memiliki arti bahwa itu tuh merupakan pembelajaran yang bersukacita, di mana murid dan guru itu bekerja sama dalam aktif dalam pembelajaran, atau adanya komunikasi dan interaksi antara murid dan guru. Pembelajaran yang menyenangkan itu atau joyful learning adalah suatu proses di mana pembelajaran itu terdapat hubungan yang kuat antara pendidik dan siswa, di mana tanpa ada rasa tekan dan rasa terpaksa dari seorang siswa. Guru akan memposisikan dirinya sebagai fasilitator dan menjadikan dirinya seperti mitra belajar siswa, sedangkan siswa akan mengikuti pelajaran dengan aktif dan mencurah-curahkan ide dia. Oke, jadi ini langsung ke pelajaran aja ya Pak. Ya, Nah, yang pertama itu bagaimana sih pendapat Bapak tentang joyful learning ini? ya berdasarkan pengalaman saya ya. Pertama tuh gini, kalau kita memilih secara sadar, kita masuk ke sebuah jurusan, sebuah program studi di universitas secara sadar, pilihan kita itu sudah langkah awal yang bagus, langkah awal yang tepat untuk merasa joyful. Masalahnya adalah seberapa banyak dari kita yang secara sadar memasuki program studi di sebuah universitas. Ada yang ketika masuk nggak ngerti dia mau belajar tentang apa, karena mungkin risetnya sebelum masuk kurang, bimbingan karir di SMA-nya masing-masing tidak ada. Satu, juga mungkin ya karena memilih yang alasan sederhana, dekat dengan rumah misalnya, atau tidak boleh sama orang tua pergi jauh dari kota dan seterusnya. Artinya banyak yang secara tidak disadari terlempar ke dalam sebuah program studi. Nah, itu langkah yang kurang mulus ya menurut saya untuk ke joyful. Tapi nggak apa-apa, semua orang pernah mengalami fase itu. Nah, permasalahan berikutnya adalah bagaimana si mahasiswa ini itu bisa bisa beradaptasi dengan pilihan mungkin secara tidak sadar. Kita ngomong yang secara tidak sadar memilih ya, dengan pilihan yang secara tidak sadar dia pilih, itu menjadi tantangan. Menurut pengalaman saya, karena saya kan dulu juga salah jurusan waktu kuliah waktu S1, kalau tidak bisa mengatasi tantangan dari dalam pribadi sendiri-sendiri, ya nggak bakal joyful. Mau modelnya kayak apa juga nggak bakal joyful. Tidak akan menikmati momen-momen di dalam kampus, baik di dalam kelas, di luar kelas, tidak akan menikmati momen kuliah pulang aja. Tapi kalau bisa melampaui itu, transcend situasi itu, nah itu bisa jadi joyful. Ya, tidak langsung dari joyful ya, tapi bisa jadi awalan yang bagus untuk menemukan joyful. Jadi joyful itu menurut saya tidak datang dari luar. Dosennya begini, kampusnya begini, temannya sendiri tidak. Tapi joyful itu ya state of mind sendiri-sendiri. Ya lahir sendiri-sendiri. Menurut saya seperti itu. Menurut saya gitu. Lalu betul bahwa kemudian ada faktor-faktor eksternal di luar mahasiswa, yaitu dosen misalnya, atau teman-teman yang lain, atau situasi kampus pada umumnya, yang membuat mahasiswa itu lebih mungkin tidak joyful ya kata-katanya, tapi enjoy dalam menikmati proses belajar baik di dalam kelas maupun dalam relasi
dengan teman-teman dan dosen dan seterusnya di luar kelas. Tapi sekali lagi menurut saya itu faktor sampiran saja. Faktor awalnya ya lahir dari dalam diri. Kalau kamu sudah oke, saya tahu tujuannya, saya kuliah, saya tahu tujuannya, ya joyful akan muncul. Yang lain atribut saja menambah, kamu enjoy, happy, ketemu teman-temannya asik, dosennya juga talkative misalnya, dan seterusnya gitu. Pak, mau tanya nih satu lagi. Kalau Bapak nih nyarankan nggak sih kalau misalnya joyful learning atau metode pendidikan lah ceritanya, ini tuh diterapkan di segala sisi kayak segi pendidikan di SD, SMP, SMA itu juga? Ya jelas. Karena coba kalau kita ngomong ya sama anak SMA, apa yang pernah kamu lakukan misalnya ketika SMA? Banyak yang dengan bangga, senang hati itu cerita saya bolos. Ya mungkin alasannya karena apa namanya? Karena ya muda ya, merasa lebih hebat dan segala macam dari orang lain kalau dia berani bolos. Tapi kan core isunya bukan itu. Isunya adalah kenapa kok bolos? Dia nggak happy. Bahkan sampai di beberapa sekolah itu dipasang CCTV yang menurut saya itu ide yang sangat konyol, dipasang CCTV di dalam kelas. Iya sih. Pernah terlontar ide itu ya, saya nggak tahu ada yang mengeksekusi atau tidak, tapi kalau misalkan itu dieksekusi ya itu ide yang konyol kan. Jadi apakah SD SMP dia harus belajar itu harus dengan joyful, harus dengan senang? Saya waktu SMA tuh nggak pernah terpikir untuk bolos karena saya happy dengan situasi di sekolah saya waktu SMA itu. Saya sendiri berangkat juga senang, happy. Mau nanti gurunya begini, begitu, nggak peduli. Makanya saya ketemu teman-teman saya, nilainya jelek juga saya tetap happy. Waktu sekolah, waktu SMA. Jadi bahagia gitu ya? Bahagia, karena happy sekali di sekolah. Saya berangkat pagi, pulangnya sore ya di sekolah, mandi di sekolah, main bola di sekolah, main volley di sekolah, tidur di sekolah. Jadi happy sekali, sekolah jadi rumah kedua. Jadi pertanyaannya adalah apakah perlu diterapkan? Iya perlu diterapkan, cuman situasional ya. Kalau SD mungkin ya bagaimana supaya anak-anak itu joyful datang ke sekolah, lalu sekolahnya juga ya joyful lah. Saya pikir kalau anak SD mungkin lebih mudah untuk mencari, karena pikirannya belum banyak ya. Maksudnya pikiran yang membuat dia menjadi sedih, tidak enak hati kan belum banyak. Kan porsi beda-beda, beda. Tapi kalau SMA kan pikirannya udah beda. Ini dia tidak joyful karena ketemu lihat mantannya setiap hari. Nah, itu juga bisa. Atau misalnya gurunya uring-uringan terus, misalnya juga bisa. PR-nya banyak SMA ya harus sendiri. Itu juga bisa. Jadi metodenya ya disesuaikan dengan tahap perkembangan. Nah kalau di kampus saya pikir anak-anak, bukan anak-anak, teman-teman juga dewasa, mungkin tidak pernah panggil anak-anak kan. Karena teman-teman kan sudah dewasa, sudah tahu apa yang harus dilakukan terhadap dirinya sendiri. Jadi saya pikir ya kampus membantu saja, tapi pusat dari universe Anda itu ya mahasiswa sendiri. Karena yang tahu persoalan, tahu bagaimana mengatasi persoalan itu sehingga harus joyful yang masing-masing personal begitu. Nah menurut Bapak sendiri joyful learning ini dampak buruk sama dampak baiknya apa sih? Dampak baik dulu. Dampak baik ya tentu ya ketika orang itu datang. Jadi ini menurut saya ya, ketika orang saya agak kurang setuju dengan terma mengejar pendidikan. Orang datang ke kampus itu tidak sekedar mengejar gelar jualnya, tetapi menikmati pendidikan, menikmati setiap momen ups and downs yang ada di universitas, yang ada di kampus. Jadi ya menikmati pendidikan gitu. Positifnya orang jadi bisa menikmati pendidikan, orang jadi bisa menikmati pengetahuan, menikmati menikmati menciptakan pengetahuan. Orang jadi bisa menikmati momen-momen belajar bersama, baik di dalam ruang kelas kan cuma berapa menit kalau dalam ruang kelas, tapi kan terutama itu di luar kelas.
Anda bisa berteman, belajar bisa di mana saja. Anda sambil makan, di warung, di angkringan, di kos-kosan, di mana saja Anda bisa belajar. Bisa sambil belajar. Ada belajar pengantar sosiologi, ruang kelasnya kan tidak di ruang kelas yang biasa kita pakai itu. Iya. Ruang kelasnya kan di jalan. Anda mengamati, Bisa di semua tempat gitu. bisa di semua tempat. Anda kan mengamati diri Anda sendiri kalau misalnya ya kalau sosiologi. Jadi ya joyful itu positifnya ya semoga bisa metode joyful learning itu ya semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih joyful, pertama lebih mengenali diri sendiri dan kemudian bisa lebih joyful dalam menikmati momen-momen pendidikan, momen-momen pengetahuan. Kalau tidak menikmati, tidak bisa kepo. Kalau tidak kepo, ya kuliah gitu-gitu aja. Iya. Nah kalau buruknya apa ya? Buruknya saya pikir nggak ada ya. Kecuali itu tadi kalau Anda tidak bisa melampaui tantangan-tantangan personal, sehingga tidak bisa menemukan joyful dari dalam diri Anda, dari dalam diri teman-teman sendiri, ya mungkin itu saja. Tapi secara konseptual yang metodis begitu, saya pikir metodenya bagus. Lebih bernilai positif daripada negatif. Ya pasti bernilai positif daripada negatif. Kalau saya Pak lagi nih Pak, kalau metode pembelajaran ini kan menurut Bapak ya bisa dilaksanakan dengan baik ya kalau pada murid zaman sekarang yang kita bisa tahu dipanggil generasi milenial yang sering main HP, kayak malas-malasan, kebanyakan main game gitu. Menurut Bapak gimana? Ya bisa ya, memang gini, sulitnya itu bukan sulit ya, tantangannya adalah mendamaikan tegangan-tegangan antara metode belajar dari si dosen, misalnya seperti saya ya, dengan apa yang dihadapi sehari-hari oleh teman-teman yang usianya mungkin 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun lebih muda daripada dosen-dosennya. Ya, tegangan-tegangan itu ya gimana ya, jadi ya mungkin saya refleksi ya, mungkin juga salah dosen sendiri termasuk saya, kurang bisa menyelam. Misalnya seperti saya tidak terbiasa dengan penggunaan HP di dalam kelas, Gadget gitu. iya, saya tidak terbiasa. Anak-anak kan, teman-teman kan berpikir lebih mudah ya, misalnya slide, PowerPoint, kemudian difoto. Bagi saya justru tidak di situ, tapi pembelajaran itu ya tidak hanya visual, tapi audio, mendengar, kemudian juga ngomong, kemudian juga memorizing kan. Cara memorizing salah satu menurut metode saya yang kuno itu ya nulis. Berarti kayak lebih Bapak name saya di kayak joyful itu berarti kayak anaknya menulis memperhatikan gitu. Tidak menulis dan memperhatikan, tidak semata-mata menulis dan memperhatikan gitu, tapi tahu kapan harus Foto gitu. berpikir. Saya malah lebih suka kelas itu ramai karena orang itu Berdiskusi gitu. ngomong mengungkapkan pikirannya. Diskusi sama satu sama lain gitu. Iya, satu sama lain bisa dengan dosennya, Pak. Misalnya, Pak, saya kurang sependapat, atau Pak, saya pengen cerita berdasarkan yang tadi Bapak ceritakan, misalnya konsepnya, saya pengen cerita apakah ini bisa masuk akal dibedah dengan konsep itu misalnya. Itu malah saya lebih suka yang seperti itu. Tapi memang kadang-kadang metode pembelajaran dengan film itu juga baik. Karena waktu saya kuliah itu film ya. Dan saya kuliah internasional, ilmu politik, jadi salah satu metodenya film dan lagu. Jadi kita menggunakan film dan lagu. Nonton film, kemudian belajar dari film-film. Gitu. Berarti bisa menjadi buat niat gitu ya Pak? Iya. Dan game itu juga ya. Karena saya tidak gamer, tapi game itu bisa jadi sarana yang baik. Misalnya ketika belajar tentang ilmu politik, ada game kan yang game yang antar kelas itu. Nah itu kan bisa menjadi sarana belajar yang baik sekali. Gitu. Cuma kan saya nggak ngerti soal game. Cuma mungkin nanti bisa kita coba di kelas lah soal film dan lagu itu kali ya. Nanti setelah semester kita bisa coba. Nah terakhir nih Pak, menurut Bapak metode pembelajaran yang Bapak lakukan itu udah joyful learning belum? Belum, saya melihat teman-teman saya nggak tahu, mungkin saya yang salah karena saya tuntutan, saya bukan tuntutan, tapi saya kurang bisa memotret, kurang bisa memahami
aspek psikologis teman-teman, terutama anak 2022 yang habis dari SMA dengan model pembelajaran yang klasikal, orang guru matahari pengetahuan menyinari muridnya harus ada segala macam itu. Mungkin teman-teman belum terbiasa, ya nggak apa-apa, itu masih tahap belajar juga. Tapi saya juga ada salahnya karena kurang bisa memahami situasi psikologis itu. Gitu. Makanya butuh banyak masukan juga dari teman-teman. Jadi kalau ada masukan tentang metode pembelajaran seperti apa yang membuat happy, tapi tidak hanya happy ya, tapi juga nyantol di kepala, paham. Jadi tidak hanya happy-nya saja yang ditekankan, tapi juga materinya itu tersampaikan, jadi teman-teman itu juga bisa mengerti materi itu dengan baik. Silahkan ngomong dengan saya. Bagaimana saya harus memperbaiki diri, nah itu juga penting. Jadi dosen itu memang harus berubah, itu sudah tuntutan zaman, harus berubah, harus memperbaiki model, metode pembelajaran. Tanpa ada masukan dari mahasiswa tidak akan berjalan dengan baik. Berarti harus kerjasama gitu ya Pak? Ya, maksudnya jangan sungkan untuk mengemukakan pendapatnya. Baiknya itu model belajar itu begini. Kalau menurut kami itu begini. Baru nanti kita ngobrol apakah itu masuk akal untuk dilakukan. Terkait waktu, terkait apalagi sumber daya yang diperlukan dan lain sebagainya. Tapi jangan sungkan untuk mengemukakan usulan dan masukan. Begitu. Oke teman-teman, sekian dari podcast kita berdua. Terima kasih Pak Bintang, Sama-sama. sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk hadir menjadi narasumber di podcast kali ini. Sekian dari kami berdua, terima kasih teman-teman. Terima kasih. 2, 3. Halo guys, kembali lagi bersama di podcast kami. Hari ini nih kami sudah bawa narasumber baru nih di podcast kita. Boleh kenalan dulu nih. Halo, nama aku Clarence Clarence nih mahasiswa di mana nih Kak? di Unika, Fakultas Teknik Sipil. Oke, karena kita sudah kenalan dulu nih, yuk kita langsung masuk ke topik dan materi yang mau kita bahas nih. Menurut Clarence nih, apa itu joyful student? Joyful student. Menurut aku sih joyful student itu jelasin dari perkata aja ya. Joyful artinya sukacita, student itu murid. Jadi bisa dibilang murid yang penuh dengan sukacita, kesenangan gitu aja sih. Berarti murid yang bahagia gitu ya? Murid yang bahagia. Oke, kita lanjut nih. Clarence tahu nggak tentang joyful learning kamu? Yang aku tahu nih ya, joyful learning itu pembelajaran yang menyenangkan, yang tadi penuh sukacita dan nggak bikin mahasiswa itu menjadi tertekan, tapi menjadikan belajar itu sebagai rasa keingintahuan, jadi punya semangat belajar. Kalau misalnya kita belajar tapi males, nggak ada semangat, kan apa yang dipelajari itu jadi nggak masuk. Jadi ya menurutku joyful learning itu ya tentang belajar yang menyenangkan. Nah, kan kalian tahu nih tentang ceritanya joyful learning gitu ya. Pendapat kalian tentang kalau itu diterapkan secara menyeluruh kok sekolah, SMP, SMA, dan sampai perkuliahan itu gimana? Yang pasti bagus banget ya, karena strategi joyful learning ini buat mahasiswa tuh jadi semangat belajar. Jadi aku harap sih supaya joyful learning ini bisa diterapkan di seluruh ya. Tempat itu. Oke. Karena kalian punya nggak saran gitu buat joyful learning ini? Ya itu tadi, jadi aku merasa kalau joyful learning ini sangat perlu ya buat jadiin semangat dari diri peserta didik itu sendiri. Jadi menurutku joyful learning ini harus disebarin ke seluruh, dan itu menurutku menjadi kewajiban sih buat di sekolah, di kampus. Sekian dari podcast kami hari ini ya. Terima kasih kalian sudah menjadi narasumber. Yuk, see you.